Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sebelum saya menyampaikan materi sekaligus memberikan hasil penelitian saya tentang teologi disabilitas dalam perspektif kebudayaan, ada hal yang ingin saya sampaikan, yaitu permintaan permohonan maaf karena saya tidak bisa menampilkan wajahnya, tidak bisa menampilkan identitasnya, karena ini adalah permintaan dari partisipan. Karena saya tidak bisa memaksakan apa kehendak dari partisipan. Selamat menyaksikan. Ya, terkait dengan pertanyaannya tentang kebudayaan Batak diperhadapkan dengan disabilitas, apakah itu sesuatu yang benar atau bagaimana? Kalau menurut saya, tentang sebuah kebenaran bahwa dalam budaya Batak, disabilitas, orang yang menyandang disabilitas itu mendapatkan praduga ya. Menurut saya itu prasangka yang mengatakan bahwa orang yang dengan disabilitas itu dulunya adalah bawaan kutukan dari keluarga atau dari opung-opung Nanajolo, sehingga kutukan tersebut dilanjutkan atau diterima oleh pomparannya, anaknya yang kemudian itu sudut Papigahon, seperti itu. Shalom, nama saya SP Sitorus. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Apakah disabilitas itu sebagai kutukan atau dosa? Menurut saya tidak. Kenapa? Pada prinsipnya Allah menciptakan manusia sungguh amat baik. Kalaupun realita ada orang yang disabilitas atau berkebutuhan khusus, Allah ingin tunjukkan kuasanya atau karyanya melalui mereka. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian orang mengatakan ya, alasannya karena ketidakpatuhan atau ketidaksetiaan mereka kepada aturan adat istiadat yang berlaku. Seperti di suku Batak, tidak diizinkan menikah dengan marga yang menjadi badan marga tersebut, tetapi tetap dilangsungkan, maka mereka akan mensinya seperti anak lahir cacat atau tidak sempurna dan lain sebagainya. Demikianlah tanggapan saya. Karena tanggapan saya ini menjadi berkat bagi semuanya. Shalom. Menikah di orang Batak dalam satu marga itu yang disebut sumbang. Sumbang dalam arti menikah bersaudara. Menikah bersaudara itu di orang Batak itu tidak bisa diperbolehkan sebab saudara tuh satu marga itu adalah satu marga. Sesudah orang itu menikah, apabila ada keturunan cacat bawah lahir yang tidak bisa disembuhkan. Sebagai orang Batak melihat bahwa disabilitas itu terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang pada masa lalu itu. Kesalahan itu harus diterima dan diwariskan oleh pemparannya atau anak atau cucu-cucunya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ada prasangka sosial, sebab masyarakat Batak masih memahami sebagai magis, sehingga melatar belakangi adanya praduga atau prasangka bahwa disabilitas itu adalah kutukan. Tetapi saya secara pribadi ketika melihat atau memahami dari 3 partisipan itu, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kutukan itu adalah sebuah sistem nilai. Maksudnya adalah masyarakat Batak melihat bahwa ada sesuatu yang ditarik dalam kebudayaan Batak itu sendiri, yaitu 3H. Hasengapon, Hangabeon, dan Hamoraon. Jikalau masyarakat memenuhi dari 3H itu, maka ia dikatakan sebagai manusia yang utuh. Tetapi sebaliknya, jika masyarakat tidak memenuhi nilai daripada itu, tidak dikatakan orang. Oleh karena itu, orang-orang disabilitas mendapatkan kutukan karena tidak memenuhi dari 3H itu. Karena ini masih praduga saya, sehingga perlu lagi dikaji lebih dalam. Saya mengatakan hal sedemikian ini tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran yang mutlak, meskipun pernah mendengar disabilitas sebagai kutukan dari kesalahan orang tua atau nenek moyang masa lalu.
saya menggunakan teori Durkheim bahwa agama-agama terdahulu atau percaya kepada magis mempercayai segala sesuatu yang tidak sempurna atau di luar dari kepercayaan mereka itu akan ada kaitan dengan demikian. Makanya disabilitas itu terjadi karena tidak memenuhi atau di luar sistem nilai kepercayaan, secara khususnya budaya Batak. Akan tetapi, jikalau kebudayaan yang memahami hal itu sebagai kutukan dan teologi memahami disabilitas sebagai anugerah, itu akan bisa bertolak belakang. Maka dari itu penelitian ini perlu dikaji penelitian yang lanjut bahkan terjun ke lapangan. Demikianlah TAS yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.